والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين صاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين تابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia dan rahmatnya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan tentang penghalang, penutup saat kita melaksanakan ibadah sholat. Artinya ketika kita itu menghadap kiblat saat sholat, disunahkan dan dianjurkan bagi kita itu untuk memberi jarak yang membatasi tempat Anda menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jarak tersebut itu sudah dijelaskan, kemudian diperinci oleh mereka para ulama sesuai dengan apa yang menjadi anjuran Nabi besar Muhammad SAW. Artinya begini, saya kasih contoh. Saat kita sholat ke depan, ini harus ada pemisah, pembatas, penghalang, penutup, untuk supaya Anda itu tidaklah dianggap ketika Anda beribadah menghadap terus ke depan dan akan bisa membuat Anda menjadi rancau pikirannya di dalam sholat. Sehingga dianjurkan kalau bisa Anda sholat itu menghadap tembok, supaya tidak ada orang yang lalu lalang. Kalau memang tidak ada, dikasihlah pemisah dan pembatas tersebut. Terkadang di beberapa masjid itu disediakan pembatas tersebut itu, seperti kayu ya, taruh di depan. Jadi supaya orang itu nggak sholat di tengah situ. Kalau orang sholat di tengah tersebut tanpa ada pembatas, takutkan itu ada orang lewat lalu lalang tanpa ada tanda yang menunjukkan orang tersebut sholat. Itu kita akan bahas berkaitan dengan hal tersebut, karena memang ini adalah anjuran daripada Nabi besar Muhammad. Pertama, supaya tidak mengganggu orang yang sholat, dan orang di sekitarnya juga tidak terganggu olehnya. Orang yang sholat itu tidak mengganggu yang lain. Orang lewat tahu ini orang sholat, ada pemisah, pembatas. Atau yang lainnya tidak merasa
terganggu, sehingga kalau ada pembatasnya tersebut itu orang bisa lewat untuk berlalu lalang, sehingga tidak menjadi haram nantinya. Nah, ini kita akan bahas secara spesifik berkaitan dengan hal tersebut itu. Hal tersebut itu sunnah kalau Anda ingin melaksanakan ibadah sholat. Kalau selain sholat tidak. Anda ingin baca Quran di masjid, apakah harus ada penghalang? Tidak. Kenapa? Karena memang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat yaitu adalah ibadah sholat, baca Quran, wiridan, sholawatan, itu semuanya sunnah untuk menghadap kiblat, tapi tidak wajib. Loh, kalau sholat jenazah bagaimana? Apakah perlu jenazahnya? Jadi jenazahnya itu sebagai pembatasnya. Selagi dekat, jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh tetap butuh pembatas baru. Jadi segala bentuk sholat maka dianjurkan ada namanya pembatas, atau terkenal dalam istilah fikih itu satir, sutratul musalli atau satir. Semua jenis sholat apapun itu, makanya biasakan. Nanti saya anjurkan kepada takmir untuk dibelikan itu. Ya kan biasa ada orang sholat tengah-tengah situ. Nah, lebih enak itu kalau ada itu. Tapi kok mulai, maka kok mulai pasan. Ya. Nah. Di sini beliau menyebutkan yustahabbu, sunnah, tidak wajib bagi orang yang sholat. Jadi ada sebuah pembahasan ini. Kita akan membahas orang yang sholat, bagaimana cara membuat itu pembatas. Itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, yang lebih penting lagi, yaitu adalah jangan lewat di depan orang. Bagi orang yang lewat di depan sholat ada hukumnya, dan itu bisa menjadi haram. Sembarangan sampai ya. Orang yang enak tengah membangun koneksi dengan Allah, di mata ini internet lewat ini seret, bisa jadi haram ya. Dan itu kita akan bahas kedua pembahasan tersebut itu ya. Yustahabbu sunnah an yusalliya ila syakhisin, sunnah untuk menghadap kepada sebuah benda. Walaupun sepi, tidak ada orang. Lah, karena sholat di rumah kok, di rumah tidak ada orang, tetap sunnah menghadap kepada sebuah benda. Ila syakhisin qadra thulutsai dhira', untuk menghadap pertama kalau bisa tembok atau tiang. Kalau tidak ada tembok, tiang, makanya kalau mau sholat itu sunnah ini depan, bagian depan. Ojo di gunung. Depan Pak, tembok atau tiang. Kalau tidak ada tembok, tidak ada tiang, baru tongkat, asal,
pohon dan sejenisnya. Ya. Atau kalau tidak ada, mungkin aku ditumpuk-tumpuk inilah terserah. Pokoknya menghadap benda, tapi ada kadarnya, tidak sembarangan. Atau boleh enggak kalau menghadap orang? Misalnya, nawang lunggu gini, siapa yang disembayangi? Allahu Akbar. Lah biasa pinggir, mungkin ada jenazah tak? Nah, dia itu menghadap Anda untuk menjadikan Anda sebagai satir, pembatas. Maka bagaimana hukumnya? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi dahulukan tembok, dahulukan tiang, sebelum Anda mendahulukan orang. Hukumnya, apabila Anda tidak menggunakan hal tersebut, moro-moro sembahyang ono tengah-tengah, makruh. Ya. Dan itu bisa menghilangkan fadilatul jamaah. Seperti ada orang yang sholat Jumat demburi, ampel lagi sama sofi sakarepe dhewe, ini demburi dhewe kok. Ya. Saya enake cetak iki. Ini kalau sok ono sing dikene, ono sing dikono, ono sing dikono. Masya Allah. Tapi dadi imam gak sida iku modele. Nah, itu nggak boleh itu. Itu bisa menghilangkan fadilatul jamaah. Makanya harus ada pembatasnya tersebut. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Pembatas itu sendiri selain tembok, kalau tembok jelas ya, tiang atau tadi tongkat, ya boleh. Tongkat buat live itu boleh, apa-apa itu. Pokoknya tongkat itu jangan ditaruh, diletakkan, dihadapkan kepada kita pas tengah, tidak. Sunnahnya itu bukan pas tengah. Nah, itu yang banyak orang yang salah. Entah sebelah kiri. Nah, jadi kalau ini misalnya ini anunya ini tongkatnya, jangan pas tengah gini, tapi ini jadikan sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi begini, paham ya? Loh kenapa? Karena kepala kita nggak sujud sama ini, enggak. Kalau pas tengah itu kata aneh kok sujud sampai ini. Karena kita sujud menghadap kiblat. Ini cuman sebagai apa? Pembatas, tanda, bukan apa-apa. Itu. Makanya para ulama menganjurkan, ya, miring kanan atau miring kanan lebih afdol daripada miring kiri. Tapi kalau tengah-tengah tidak disunnahkan. Nah, kalau tembok jelas tinggi, tiang juga tinggi. Kalau tongkat atau benda seperti tadi, ada kadarnya, nggak sembarangan. Karena masjid-masjid harus diperhatikan. Kalau mau bikin seperti begini, kadarnya gadru thulutsai dhira', kadar 2/3 ini satu dhira' ini dari sini ke sini. 2/3 itu segini kadarnya. Berapa senti? 30-an. Sekitar minimal 30 senti tingginya.
Berapa? 30. Kemudian jaraknya antara dia berdiri dengan itu pembatas atau penutup tadi itu tidak lebih daripada 3 dhira'. Kalau 1 dhira' itu menurut mazhab Imam Syafi'i, ya, sekitar 45 cm atau 50 lah. Kalau 3 dhira' itu pol 1,5 meter. 1 meter. Ini ukuran sejadah sama. Berapa meter? 1 meter? 1 meter 20. Iya. Masa 1 meter 20? Ya paling pol ya, itu 1,5 meter antara sini sana. Bangun sejadah sampai itu mai. Makanya harus hati-hati. Makanya hati-hati dengan di masjid kadang-kadang. Pas panggonane imam. Nah, ini penting ini. Makanya antara makmum dengan makmum jangan melebihi 3 dhira'. Jadi kesini, ini soft pertama, soft kedua. Iya. Antara soft pertama dengan soft kedua jaraknya itu jangan lebih dari 3 dhira'. Ojo ado-ado karena corona iki. Namanya kan soft nggih. Jangan jauh. Begitu pula antara imam dan makmum. Nah, ini saya. Kadang-kadang ini salah kaprah. Dipikir masjid itu kerajaan. Nanti sampai pikiran orang itu masjid itu imamnya siapa? Rojone. Nek rojo lah jauh dengan ya dengan anunya menterinya di sana, rajanya di sini. Iki duduk rojo iki. Masjid ini duduk bukan kerajaan. Dan imam itu bukan raja. Gimana? Artinya jangan jauhkan antara imam dengan makmum, itu pertama. Antara shaf pertama dengan imam jarak yang sunnah itu kurang lebih 1,5 meter. Ya, ini makanya cok tahu ini. Kami ini, dari sini ke sana berapa meter? Dalam mazhab Syafi'i bisa makruh ini. Mundurkan dikit. Jangan jauh-jauh. Itu kesalahan pertama yang saya lihat dalam mazhab Syafi'i di beberapa masjid. Imamnya rotok maju kadang-kadang ya, makmumnya rotok di belah. Kayak rojo di depan rakyatnya. Bukan, di masjid semuanya sama. Dan ada lagi yang keliruan, kesalahan lagi. Beberapa masjid. Apa? Imamnya kadang-kadang agak tinggi daripada makmum. Jadi kayak semacam di kayak anunya gitu di rodok dulu. Lah dipikir singgah sana deh. Makruh karena antara sunnah di dalam makmum itu antara mereka itu mereka sholat di tempat yang datar, jangan ada yang di atas, ada yang karena itu hukumnya makruh. Nah, sampai naik bangun masjid misalnya, orang-orang sampai oleh duit 3 triliun, kan mesti pengen bangun masjid. Atau nenda bagi-bagilah, ya, buat masjid Serang sama ini, bagi duit. Ya artinya sampai
tinggal masjid, samakan antara imam dan makmum. Jangan dibeda-bedakan. Rotok dukut didik. Itu tuh kerajaan nih. Gimana? Jadi kadar antara pemisah tersebut itu, penutup itu, pembatas itu tidak lebih daripada 3 dzirah. Gimana? Sampai ngerti nggak? Nggak diamal lagi. Penting diamalkan itu begitu masuk ke dalam masjid, sholat, cari tembok, cari tiang, cari pembatas, cok sembarangan. Karena memang itu adalah anjuran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Itu caranya bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada mereka itu tadi untuk melaksanakan ibadah sholat. Qadra thulutsai dzira' bainahu wa bainahu thalathatu adhru'in fama duna. 3 dzira' itu Pak dimulai dari tumit. Ingat ya. Dimulai dari tumit. Kalau ada yang kakinya panjang, bukan dari jari tapi dari tumit sampai kepada anak. 3 dzira'. Kalau tidak ada, kalau apa? Tidak ada tembok, tidak ada tiang, tidak ada tongkat, tidak ada barang dari untuk jadikan pemisah, baru ini cukup. Ini anak garisnya sama ini, garisnya sejak yang sedang ini tuh, seret. Kalau itu semuanya tidak ada, baru garis sejadah itu cukup. Nah kalau sejadah nggak punya, aku nggak tuh sejadah. Ya cari tembok, nggak ada, tiang nggak ada, kemudian tongkat nggak ada, sejadah nggak punya, boleh pakai garis gitu. Namanya orang dulu itu kan kalau sholat padang pasir, padang pasir, ya, atau tanah, tinggal digaris gini, seret, untuk supaya menjadi tanah. Jadi orang mau lihat, ono tandai garis, iki orang sembahyang. Ya. Setelah Anda memenuhi syarat, menghadap tiang, menghadap misal contoh, maka tidak boleh bagi siapapun kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua untuk lewat. Harus menghadap tiang, ono wong le iklan jadi. Apa yang lewat haram dan sunnah bagi Anda untuk menahan. Tahan ini Pak. Saya kurang ajar, kamplengan. Maka Rasulullah falyudafi'u fa innahu syaitan, kata Rasulullah. Hendaklah dia itu tadi ya menahannya sekuat tenaga karena dia adalah dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, la an aqifa arba'ina sanatan khairun li min an amurra baina yadayil musalli aw la kama qala. Lebih baik, kata Rasulullah, saya berdiri 40 tahun, kata Rasulullah, daripada saya harus melewati orang yang tengah sholat.
terus mandek kok, masih 40 tahun. Tapi ingat, setelah memenuhi bagaimana caranya bagi kita itu untuk menahan daripada mereka orang-orang yang ingin untuk lewat tersebut itu. Ada caranya ya, yang disebutkan oleh mereka para ulama, dan ada beberapa syarat yang harus dia penuhi. Sudah ngadep tembok, sudah atau ada ininya. Di antaranya syaratnya tersebut itu jangan sengaja memang sholat di tempat orang jalan. Pak udah wong melaku, udah kayak tongkat sembahyang, jerungkakno ae. Gitu. Pak ya, panggone wong melaku. Waktunya, tempatnya orang jalan atau jalan raya atau jalan berlalunya orang. Jangan taruh tongkat sholat di sana. Itu namanya ada mencari perang saudara. Orang mau lewat nggak bisa, kecuali kalau masjidnya sudah full ya. Nah bakal ada orang lewat. Kalau waktunya orang lewat terus Anda sholat di situ, mengganggu orang dan diganggu kadang-kadang ada orang begitu ya. Wah ya wong melaku dia pura-pura Allahu Akbar di tengah jalan, terus kabeh kon ngenteni dhek, terus gerudu kena gitu. Makanya orang itu kalau tidak belajar tidak ngerti. Jadi memang sengaja dipanjang-panjang. Kok dinteni ngono tambah dawa dia, tambah kita usuk. Gak dinteni cepet cet ke anu. Setan iki. Nek dhewe ante cepet masyaallah but sak menit dadi. Pas dideloki wong ketok usuk. Ambil goyang-goyang itu. Lho. Setan iki. Waduh, saya pernah ketemu orang begitu-begitu itu ono ae, enggak belajar ya. Ya ditipu, kelihatannya sholat 2 rakaat tapi gak ono pahala. Ono pahala ae kok didelok wong. Banyak orang-orang awam itu kadang-kadang begitu, Pak. Makanya perlunya orang awam itu belajar duduk majelis itu begitu, supaya bisa menjaga hati. Ya. Macam-macam. Dan ada beberapa syarat yang disebutkan oleh mereka para ulama. InsyaAllah kita akan bahas selanjutnya dalam pertemuan yang akan dah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabb. Faqih lana wa qarabatil lana fi dinina.